Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita mulai dengan sama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita di pertemuan yang kemarin terakhir tentang macam-macam air, dan kemudian sempat diulas beberapa jenis dari najis yang disimpulkan bahwa najis itu dikelompokkan kepada 3. Oleh karena itu kita mulai untuk membaca teks dari naskah ini dulu dari pengarangnya, untuk kemudian setelah itu kita diskusikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul musannif nafa'anallahu bi'ulumihi wa asatidatihi fid daraini. An-najasah salasah sam. Najis itu ada 3. Yang pertama an-najasah al-mughallazah, yaitu najis yang disebutkan najasatul kalbi wal khinzir, kemarin juga sudah disinggung. Ya, ini najis daripada anjing dan babi. Wa dalilu taghliziha annahu la yakfi ghusluha bil ma'i marratan kabakin najasa. Dan disebutkan mengapa dia disebut najis yang berat, karena berdasarkan dalil-dalil dia tidak cukup dibersihkan sekali saja bila dibanding najis yang pertengahan. Nanti dibacakan teksnya. Tetapi disebutkan labudda min ghusliha sab'a marratin, wajib 7 kali dia dicuci. Ihdahun nabit turab, salah satunya dengan turab. Turab ini diartikan debu, ada diartikan tanah. Sebagaimana yang ada di dalam hadis wulughil kalbi, sebagaimana yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan kemarin bulan yang lalu kita sampaikan bahwa Nabi pernah bersabda, tahuru ina'i ahadikum, bahwa sucinya wadah makan dari salah seorang kalian itu apabila dijilat oleh anjing, maka membersihkannya 7 kali dengan air, wa ulahun nabit turab, dan salah satunya dengan tanah. Lalu bagaimana dengan babi? Ada dalilnya enggak cara membersihkannya? Dalilnya adalah berdasarkan kias. Kenapa? Pertama, disebutkan al-khinzir aswa ahalan minhu, bahwa babi itu kondisi kenajisannya itu jauh lebih berat daripada anjing. Di antaranya juga adalah cara dia makan dan seterusnya, atau apa yang dia makan. Kemudian keharamannya itu disebutkan jelas di dalam Al-Quran, yakni hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan kepada kalian darah, kemudian bangkai, dan kemudian khinzir disebutkan babi. Maka itulah kalau dari segi ilmiah dalilnya, apa dalilnya? Dalilnya karena dikiaskan dengan hadis perintah Rasulullah untuk membersihkan wadah makan 7 kali apabila dijilat oleh anjing, satunya dengan tanah. Kemudian an-najasatul mukhaffafah, lalu najis yang ringan, yaitu disebutkan baulus sabi alladzi lam ya'kul illal laban, yaitu syaratnya 2 adalah
kencing anak bayi dengan syarat lam yakul ilal laban, yang dia tidak makan apapun kecuali dia mengkonsumsi susu, walam yablug sinhu haulaini, dan syarat kedua dia belum mencapai 2 tahun. Berarti kalau sekiranya dia minum susu tapi usianya sudah lewat 3, maka kencingnya dianggap ringan atau tidak? Tidak lagi, ya, karena sudah lewat dari 2 tahun. Maka jatuh kemana itu? Jatuh ke najis yang tidak disebutkan di 2 ini. Tadi yang berat anjing dan babi, kemudian yang ringan itu adalah kencing anak bayi yang belum sampai 2 tahun dan belum makan kecuali susu atau mengkonsumsi susu, maka sisanya itu dimasukkan dalam kategori najis mutawassithah atau pertengahan. Apa contoh yang lalu disebutkan an-najasatul mutawassithah, lalu masuklah ke najis pertengahan, ya ini selain daripada yang 2 tadi, yaitu disebutkan ghairul kalbi wal khinzir, ya sudah disebutkan selain babi dan anjing dan kemudian anak bayi tadi. Wa dzalika mislu baulil insan, ya, contohnya apa? Air seni atau air kencing dari yang selain bayi tadi. Kemudian juga rauthil hayawan, ya, termasuk juga kotoran daripada hewan. Nah, di dalam mazhab yang kita umumnya mazhab Syafi'i, semua yang keluar dari kubul dan dubur baik manusia maupun hewan disebut masuk dalam kategori najis, ya. Kemudian apalagi darah. Lalu kalau ditanya kenapa dia disebut sebagai mutawassithah, disebutkan li'annaha lam tutahhar birrasyi wala yajib fiha tikrarul ghusli idza zalat ainuha bi ghuslatin wahidah. Jadi kalau ditanya kenapa disebut dia sebagai najis pertengahan, bila mana karena dia tidak dibersihkan dengan cara, kalau yang ringan tadi, siapa yang ringan tadi? Apa tadi contohnya? Air kencing dari bayi yang belum sampai 2 tahun dan belum meminum makan kecuali minum susu. Maka cara membersihkannya birrasil ma alaihi, dengan memercikkan air ke atasnya, dan kemudian tidak masuk dalam cara membersihkannya dengan sama seperti yang berat, maka semuanya masuk dalam pertengahan. Kemudian yang termasuk dalam kategori najis yang belum kita sebutkan di pertemuan sebelumnya itu adalah mazi. Mazi itu adalah muqaddimah daripada mani yang biasanya keluar tanpa dirasakan tetapi terlihat cairan, dan itu adalah disebabkan utamanya karena ada hasrat atau dorongan seksual. Berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu rajulan madza'a." Kata Ali bin Abi Thalib, aku adalah seorang laki-laki yang mudah atau banyak keluar mazinya. Fastahaitu, lalu aku malu. Nah, jadi malu orang yang berilmu, walaupun sebetulnya dari sisi kesehatan, yang orang yang mazza itu yang banyak, kalau udah keluar mazinya banyak dan kemudian mudah gitu, sedikit terangsang saja dan kemudian keluar,
sebetulnya itu adalah dilalatur rujulah, ya, tanda bahwa orang itu orang yang sehat secara seksualitas sebagai seorang pria. Tapi beliau mengatakan fastahyaitu, ya, aku malu, dan termasuk dia malu untuk sebetulnya membukanya. Tapi akhirnya dia pun harus bertanya kepada Rasulullah. Lalu apa kata beliau? Fa amartu Al-Miqdad bin Aswad. Ya, lalu diutusnya orang lain untuk menanyakannya, yang bernama sahabat Miqdad bin Aswad. Lalu apa jawaban Rasul setelah diminta tolong Miqdad menyampaikannya kepada Rasul? Maka Rasul mengatakan fihil wudu. Jadi orang kalau keluar mazinya maka dia harus berwudu. Lalu di dalam riwayat Muslim disebutkan yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Dia membersihkan kemaluannya dari bekas daripada mazi tadi, dan kemudian dia harus berwudu. Dan itu berarti bila mana pakaian yang terkena itu tadi juga mutanajis, dia bernajis, maka tidak bisa digunakan untuk beribadah kecuali telah dibersihkan. Lalu bagaimana cara membersihkan yang pertengahan? Dengan cara selain yang dua tadi. Kalau yang bayi tadi dengan memercikkan air, kalau yang berat dengan 7 kali air 1 dengan tanah, sedangkan yang pertengahan adalah dengan membersihkannya sekali dengan syarat harus hilang zatnya, kemudian bau dan tokmuhu atau rasanya, atau rih itu artinya aromanya. Tetapi di dalam ungkapan para ulama disunnahkan 3 kali basuh, bukan sekali. Nah, ini yang terkait dengan macam-macam najis. Nah, di dalam kitab Fikih Sunnah sebetulnya dijelaskan, dalam kitab Fikih Sunnah dijelaskan proses pembersihan atau bersuci daripada 3 najis ini. Namun di dalam mazhab Asy-Syafi'i kita mengenal 3 cara yang telah kita sebutkan tadi. Ya, kalau yang besar atau berat 7 kali, satunya dengan air, dan kemudian yang bayi dengan cara memercikkannya, dan kemudian yang mutawassithah dengan cara mencucinya sekali dengan syarat hilang bau, rasa, dan zatnya. Lalu dibahas pula bagaimana membersihkan kulit hewan selain daripada babi dan anjing, bahwa orang kadang menggunakan kulit daripada hewan seperti sapi, kerbau, dan unta untuk keperluan-keperluan kehidupan sehari-hari. Bahkan di zaman Rasul masih digunakan untuk menjadi wadah untuk menyimpan air. Sementara dia adalah masuk dalam kategori bangkai. Ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa salah satu definisi bangkai itu adalah bila ada anggota tubuh daripada hewan, termasuk hewan yang halal untuk dikonsumsi, tapi terlepas maka atau terputus, itu adalah masuk dalam kategori bangkai. Ya, dimana teori tentang bangkai ini adalah diantaranya yang kita sudah sebutkan kemarin,
bila dia hewannya halal tetapi kita hilangkan nyawanya dengan tidak cara disembelih, gitu ya. Itu salah satu. Maka bagaimana kalau terlepas, ya, walaupun mungkin dia masih hidup atau mungkin juga sudah disembelih, tetapi kemudian kita ambil kulitnya, ya, kita sembelih dengan cara yang benar, tetapi kita ambil kulitnya dan kemudian jikalau dia membusuk itu juga masuk dalam kategori bangkai. Tetapi dalam kasus ini kita mau gunakan dia untuk sarana kehidupan kita, ya, seperti yang disebutkan tadi, untuk wadah air, kadang juga untuk dipakai sebagai selimut dan lain sebagainya. Itu bagaimana caranya? Nah, disebutkan di dalam kitab fikih Syafi'i ini dengan cara yutahharu bid-dibag. Dengan cara apa? Dengan cara dibag. Dibag itu kalau bahasa kita kalau di Karo misalnya orang pakai gambir, itu dia apa yang namanya? Ya, dibah, disamak, ya, bahasa kita disamak begitu, bahasa fikihnya, ya, dibah, disamak dengan bahan-bahan yang yunza'u rotubatuhu. Jadi dengan cara bagaimana agar kita rendam atau kita dioles dengan sesuatu yang bahan yang akan menghilangkan rutubahnya, yang menghilangkan zat yang kalau zat itu ada maka akan membuat dia menjadi berubah menjadi bangkai atau berubah dia menjadi busuk, tepatnya begitu, ya. Nah, penyebab dia menjadi busuk itu dihilangkan. Nah, biasanya zat yang merubah dia menjadi busuk itu adalah kadar air yang ada di dalam kulit itu. Nah, jikalau ada masuk di dalam rendaman, yang rendamannya itu ada zat yang menghilangkan kadar air daripada benda itu dan kemudian dia membuat dia kering, dan kering itu yang membuat dia awet, itulah yang disebut dengan proses sama itu. Nggak tahu kalau di daerah itu apa namanya, pokoknya nyebutnya disamak, kira-kira begitulah, ya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza dubighal ihab faqut tahur." Jadi kalau ada disamak bahan-bahan yang terbuat atau contohnya seperti kulit tadi, maka sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah menjadi bersih. Hanya saja disyaratkan, tapi syarat ini menjadi semacam syarat yang mengarah kepada wajib yang jangan sampai ditinggalkan, yaitu wa yajibu ghuslul jildi bil ma, ya, wajib dibersihkan dengan air bersih setelah proses sama itu, karena sama itu tadi terdiri dari zat-zat atau obat-obatan tertentu, limulaqatihi lil adwiyati, ya, karena dia bersentuhan dengan zat-zat yang menyebabkan kulit itu menjadi kering nantinya. Nah, maka dia harus dibersihkan dengan air. Jadi jangan langsung dipakai. Itu tentang cara membersihkan yang bukan diharamkan, tetapi terlepas dari tubuh daripada hewan yang halal,
lalu kemudian mau kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Lalu di dalam kajian ini pula diperkenalkan kepada kita ba'du ma yu'fa anhu minan najasat. Ada beberapa yang dimaafkan ya daripada jenis-jenis najis. Kenapa? Karena diantaranya disebabkan karena lita'adzurihi izalatuha. Karena pertama mungkin sulit akan menghilangkannya atau membersihkannya, atau masyaqqatul ihtirazu anha, atau ini hal-hal yang susah untuk menjaganya. Tashilan 'alan nas, sebagai kemudahan yang diberikan oleh agama kepada kaum muslimin, wa raf'an lil haraj, dan juga jangan sampai membuat kehidupan seorang muslim itu menjadi sempit. Apa itu? Nah, di dalam kitab ini disebutkan, ini boleh nanti kita berdiskusi. Rasyasul baulil basit alladzi la yudrikuhu tarful mu'tadil, yaitu noda percikan, dan disebutkan rosas, percikan berarti kecil saja, dari air kencing, tentu bukan air kencing bayi, tapi air kencing yang jenis najis yang mutawassithah, yang pertengahan, tetapi jumlahnya sangat sedikit sekali. Alladzi la yudriku tarful mu'tadil, yang tidak bisa diidentifikasi atau dilihat oleh mata telanjang, dan tentu mu'tadil, mata yang sehat. Jadi kalau udah mata macam saya yang pakai kacamata ini udah nggak bisa pakai, nggak bisa menjadi parameter yang sehat. Jadi kalau dan ini sebetulnya lebih kepada pada saat diduga gitu, diduga. Tapi waktu ditengok dengan mata yang telanjang tanpa pakai alat, dan tentu mata yang sehat, jadi ada dua syarat, tidak terlihat, maka ini masuk dalam kategori dimaafkan. Mungkin ini bisa kita pakai di saat-saat yang tidak normal, umpamanya tidak seperti kalau di rumah ya, kita buang air kan tentu biasanya jongkok, lalu air itu mudah kita ambil, lalu kita beristinja. Tapi barangkali misal di toilet umum, dikatakan di bandara dan seterusnya, yang harus berdiri, lalu waktu kita buang air itu dirasa-rasa mungkin ada percikan itu yang terkena ya ke badan kita, lalu tetapi itu hanya perasaan kita, lalu kalau kita tengok nggak bisa juga kita bedakan, bahkan sampai-sampai sama dengan air yang terkena, lalu kalau kita cium pun nggak ada dia baunya, kira-kira gitu. Tapi menurut perasaan kita ada gitu. Maka untuk menghilangkan ketidaktenangan ini teori ini bisa kita pakai ya, sesuatu yang dimaafkan ya. Nah ini dia. Itu yang pertama, jadi yang dimaafkan. Lalu dijelaskan lagi, kalau sekiranya itu bukan yang berasal dari kita, ya kita sebagai manusia. Lalu kalau dari hewan yang sekiranya
najis berat, kira-kira begitu. Apakah termasuk teori ini? Sebagian menganggap teori ini juga berlaku. Ya, tetapi dengan ketentuan harus tidak terlihat dengan mata dan kemudian tidak kita temukan bau daripada zatnya. Kemudian yang kedua, dan ini sudah kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya, yakni al-yasiru minad dam, ya, yaitu apa yang dari darah yang sifatnya atau ukurannya itu kecil saja, tidak besar. Dan ini dikokohkan dengan riwayat di mana para sahabat waktu berperang di pedang mereka itu ada sisa darah dari orang yang mereka penggal atau apalah namanya, dibunuh dan seterusnya, lalu mereka bersihkan ya dengan kain dan kemudian tidak mereka bersihkan dengan air sebagaimana proses membersihkan najis pertengahan tadi, yakni hilang bau, rasa dan zatnya atau warnanya. Mereka cukup bersihkan saja begitu ya. Dan tentu dengan kain itu masih ada sisanya, tetapi mereka tetap bawa alat itu di pinggang mereka dan kemudian mereka sholat. Jadi artinya peristiwa ini menunjukkan kepada kita kalau darah yang sifatnya kecil dan sedikit, maka itu juga tidak apa-apa, itu dimaafkan. Kemudian al-qaih, qaih itu apa? Qaih itu adalah darah yang sudah membusuk atau disebut dengan nanah. Nanah pun kalau sedikit ya. Contohnya apa tuh? Nanah yang sedikit. Kalau ada orang di sini nih? Pak yang jerawat. Nah, kan jerawat itu ada nanah situ. Nah, jadi kalau ada nanah sedikit di jerawat itu nggak usah dibersihkan, mau sholat nanti tiba-tiba berdarah menguncur banyak pula. Nah, jadi itu masih dimaafkan ya. Kemudian juga nanah yang memang berada di dalam luka kita ya, karena luka itu masuk dalam kategori sesuatu yang nanti masuk dimaafkan. Ini adalah nanah yang tidak menempel langsung di tubuh, tapi eksternal dia sifatnya, datang dari luar, tetapi dalam jumlah sedikit, maka itu dimaafkan. Kemudian juga darah daripada beberapa hewan-hewan yang tidak mengalir ya, tidak mengalir. Dan tentu sebetulnya darah yang diharamkan untuk bagi kita untuk dimakan adalah hurrimat alaikumul maitah, diharamkan kepada kalian al-maitatu wad-damu di dalam Al-Qur'an itu ya, bangkai dan darah itu adalah darah yang masfuhan. Makanya orang berbeda pendapat ya, kalau misalnya makan kerang rebus setengah matang itu darahnya belum sepenuhnya hilang ya kan. Ada yang menyukainya karena mengandung zat besi yang tinggi. Nah, itu bagaimana statusnya? Ada yang mengatakan kalau dia masuk kategori bukan darah yang mengalir, maka itu termasuk darah yang dibolehkan dan masuk sama dengan darah daripada ikan yang dihalalkan kepada kita untuk mengkonsumsinya gitu. Tetapi sekali lagi bahwa di dalam fikih kadangkala dalil yang mutlak itu bisa kemudian kita jadikan untuk pertimbangan lain yang tidak ada dalilnya. Jadi misalnya begini, kalau sekiranya kita rasa bahwa darah yang mengalir atau ada yang tersisa di kerang itu, lalu kita minta teliti ke laboratorium bahwa menurut penelitian laboratorium ternyata efek mudaratnya besar, maka itu juga masuk dalam kategori yang diharamkan. Karena sesungguhnya teori najis di dalam, karena
Karena sesungguhnya teori najis di dalam Islam itu adalah teori yang ta'akuli. Ta'akuli itu artinya apa? Teori yang bisa kita cerna, ya, bisa kita cerna. Artinya harus diilmiahkan, ya, bukan sekadar ta'abbudi. Ta'abbudi itu kalau dia begitu ya begitu, ya. Sholat tuh kenapa rukuk dan seterusnya, ya harus memang begitu. Walaupun diteliti juga ternyata efek gerakan itu sungguh luar biasa manfaatnya, ya. Nah, balik lagi ke sini, ke darah ini. Kalau menurut penelitian ternyata manfaat mudaratnya banyak, maka itu juga harus ditinggalkan. Jadi tetap harus merujuk kepada sesuatu yang ilmiah. Kemudian ad-damul ladzi 'alal lahmi, ya. Lalu darah apa lagi? Darah yang ada di atas daging. Jadi kalau misalnya kita kurban nih, ya, kurban. Lalu darah itu bukan darah yang kan waktu kita sembelih mencerat darahnya masuk kena ke baju kita, maka itu najis. Nah, ini adalah darah yang memang ada setelah kita cacah daging-dagingnya, dan kemudian darah tersisalah dagingnya, lalu di daging itu karena memang sebaiknya jangan dicuci, kalau memang dia mau dibuat disimpan lama kan gitu, dimasukkan dalam freezer, maka kan nggak kita cuci dengan air, kita biarkan saja begitu, masukkan dalam freezer. Nah, darah itu kemudian menempel di baju kita dalam jumlah yang tentu tidak terakumulasi dalam kategori yang banyak, ya, menempel saja. Lalu mau ke rumah, ini zuhur nih umpamanya, zuhur mau ke rumah kita jauh untuk berganti pakaian, ya kan? Maka sebetulnya nggak harus bersangatan kita harus cuci dia, tetapi masih ada bercak-bercaknya kan begitu. Kalau dicuci pun nanti waktu sholat malah nggak khusyuk karena bajunya basah, ya, percikan sisa daripada darah yang ada di daging itu terkena baju, maka itu dimaafkan, ya, dalam teori mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian al-maitatul lati la nafsa lahu sa'ilah, ya. Itu kemarin mungkin sudah kita introduce, yaitu hewan-hewan yang tidak masuk dalam kategori mengalir darah di dalam tubuhnya, maka itu juga dimaafkan. Kemudian di dalam fikih sunnah disebutkan tentang tathhirul ardi. Kadangkala ada juga, misalnya dalam teori mazhab Syafi'i terkena kotoran ayam, ya, karena mazhab Syafi'i tidak membedakan, katakan kotoran ayam itu masuk dalam kategori najis, atau kotoran kucing misalnya. Lalu kita berjalan tanpa pakai sepatu, lantas berjalan, kemudian sampailah kita ke tempat tujuan, lalu tidak terlihat lagi sisa daripada kotoran itu di kaki kita, apalagi mungkin kita gosok-gosokkan dengan tanah, ya. Kalau digosokkan dan dicuci dengan air udah selesai, nggak ada pembahasan di situ. Ya, ini maksudnya karena terkena tanah kita gosokkan. Ya, di jalan tadi kita gosokkan habis lah gitu. Kita gosok. Lalu sampailah di tempat tujuan, tidak ada lagi yang tersisa dari itu semua, maka proses itu juga termasuk dalam proses pembersihannya. Terutama nanti pembahasan ini akan melekat kepada pembahasan orang yang memakai sepatu perang atau disebut dengan khuf. Ya, khuf kalau terkena kotoran bagaimana? Apakah harus dibersihkan dengan air, dicuci? Nah, kalau dicuci kan berarti masuk air ke dalam. Padahal
khuf itu dipakai supaya jangan dibuka dan kemudian tidak termasuk air di dalamnya, maka yang dibersihkan hanya atasnya saja. Nah itu bagaimana? Nah itu membersihkan dengan tanah, itu juga dalam kategori pembersihannya. Mungkin itu untuk sekadar pengantar, mungkin ada tanya jawab karena kita akan masuk tentang istinja dan adab-adabnya kalau nanti waktunya cukup di pertemuan ini, kalau tidak pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Jazakumullah khair. Air liurnya seluruh tubuh. Iya. Iya. Orang yang tersentuh kulitnya sama kita, kulit dia sama kita. Nah, ya. Nyewa rumahnya, apakah sama semua ya? Iya, iya. Betul. Ya, 3 ini dulu. Udah 3 ini aja bisa sampai jam 2 nanti. Baik. Ada, sebelum terjawab ini, ada teori yang umum ya tentang najis ini. Kalau kering gitu ya, ketemu kering bersentuhan, maka tidak ada mediator namanya. Oke. Tetapi kalau satu basah, satu kering, terjadi kohesi interaksi ya. Atau dua-duanya basah apalagi. Maka di dalam fikih kalau kering ketemu kering, umumnya kita gunakan saja pendapat ini pendapat yang ringan ya Pak ya, maka itu tidak terjadi transfer daripada zat kenajisan itu. Berarti kalau tadi misalnya anjing lah kita anggap tadi, kita lagi jalan kemana lalu tiba-tiba tersentuh dengan kulitnya, cuman memang susahnya untuk menengok basah apa tidak ini payah Pak. Tapi itu teorinya ya, teorinya. Maka tidak harus ada proses sama. Sebetulnya bukan sama itu dibab, yaitu proses membersihkan ala najis berat. Nah ya, kalau sama tadi itu yang cerita celup kulit tadi ya, itu yang sebetulnya disebut dengan sama. Cuman kebawa-bawa untuk cerita najis berat. Ya, kalau kita di mazhab Syafi'i tidak dibedakan. Ya, umumnya tidak dibedakan dan kalaupun saya bilang bahwa teori 7 air 1 tanah itu hadisnya latar belakangnya adalah jilatan anjing, lalu saya bilang kita cukup bersihkan, pasti nggak tenang juga mungkin. Ya, karena ibadah itu ujung-ujungnya adalah itmi'nanun nafsi. Itmi'nan itu biasanya adalah berdasarkan pengetahuan. Tetapi buat kita, kalau dalam masalah ibadah,
itu sangat terbawa pengalaman, pengetahuan yang kita bawa sejak masa-masa lalu kita. Nah, dan itu nggak boleh juga diabaikan. Sebab kalau itu nanti diabaikan, selama tidak menyulitkan ya Pak ya, kalau kita abaikan nanti datang was-was. Nah, was-was itu memang yang ditarget oleh setan. Nah, jadi lebih baik was-wasnya itu kita hindari, tetapi kita ambillah yang mungkin walaupun terasa berat tetapi masih mungkin kita lakukan. Nah, balik ke cerita tadi, kalau teori yang ringan, kering dengan kering tidak apa-apa. Sehingga kalau baru pertanyaan kedua ya kan Pak, nyewa rumah tadi kan. Nah, sampailah nanti yang ketiga nggak usah dijelaskan lagi, mungkin dah bisa disimpulkan. Sehingga ketika misalnya kita menyewa rumah, ya menyewa rumah nih Pak, apa tadi syarat najis pertengahan tadi Pak, kalau dia harus dibersihkan, hilang bendanya, apalagi dengan mata terbuka, tapi tentu mata yang sehat. Kalau nggak sehat, yang kabur, adapun zatnya di situ kita bilang nggak ada kan gitu. Kemudian hilang bau, rasa dan warnanya atau zatnya di situ, maka asumsinya ada nggak najis di situ? Tidak ada. Sehingga kalaupun misalnya kita asumsikan rumah itu kan biasa anjing itu kadang berada di dalam rumah kan Pak itu ya. Dia mondar-mandir sana sini gitu. Lalu secara ainiyah ya, ainiyah, makanya ada istilah najis ainiyah, ada najis hukmiyah ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ini. Maka secara ainiyah tidak terlihat. Kalaupun mungkin asumsi kita, mungkin ada dulu bahkan dia jilat lah ini, tetapi tidak terlihat lagi. Tidak terlihat berarti sudah apa itu ya? Sudah kering misalnya. Maka dalam hukum fikihnya aslinya sebetulnya tidak perlu proses pembersihan, apalagi masuk kepada cara yang mughallazah tadi. Karena balik ke teori apa? Kering ketemu kering. Kalaupun dia melintas, mondar-mandir di sana sini, ya sebetulnya tidak bisa dikategorikan lintasannya, kecuali dia membawa apanya tadi? Membawa kotoran di kakinya, ya. Dan itu ukuran telah ada kotoran atau tidak dengan cara diobservasi, ya kan, dilihat. Nah kalau tidak ada berarti ya tidak terlalu harus menyulitkan kita untuk di proses mughallazah tadi 7. Tapi biasanya kalau kita pindah dicuci sekali pakai deterjen itu, nggak pun kita belajar fikih, kita terdorongnya untuk melakukan itu, gitu ya Pak. Ya kan tadi pertanyaan, apakah harus 7 dengan air, satunya dengan tanah? Kan berarti bayangkan kalau luas rumah itu sebesar ini, 7 kali lah Bapak bersihkan, lalu pakai tanah. Kira-kira menyulitkan nggak itu? Nah kalau udah hajab, maka ada excuse daripada itu kembali kepada teori tidak ada bendanya dan diasumsikan bahwa itu sudah kering dia kira-kira seperti itu. Lalu masuk ke ketiga di mobil, nah, samakanlah itu. Lalu terakhir kulit ketemu kulit. Mana lebih berat, kulit atau semalam kita udah bahas tentang sisa minum, ya kan Pak? Sisa minum kan ada misalnya minum gitu 1 gelas yang sama, apakah sisa minum itu najis? Itu udah kita bahas kemarin itu. Apakah itu hewan yang haram dikonsumsi atau yang tidak haram?
Ya, kalau yang haram dikonsumsi maka air itu menjadi najis. Tetapi yang tidak haram dikonsumsi itu masuk teori apakah dia sebelumnya pernah mengkonsumsi najis lalu dia meminum air itu. Nah, maka kalau dia najis meminum air itu maka air itu menjadi najis. Nah, sampai kita mensitir kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang kucing kepadanya lalu ditawarkannya minum, lalu setelah ditawarkannya, bukan ditawarkan maksudnya didekatinnya gitu ya. Kalau ditawarkan itu istilah sesama manusia ya, didekatinya lalu diminumnya lalu dia konsumsi air bekas yang diminum itu dan tidak ada sanggahan. Yang berarti yang tidak halal pun dagingnya tetapi masuk dalam kategori di luar binatang yang apa tadi babi dan anjing ya, katakan saja bahwa kucing itu kan mirip dengan singa dan seterusnya. Ukurannya apa? Ukurannya adalah apakah mulutnya itu tadi ada kotoran atau tidak. Oke Pak ya. Nah itu binatang. Lalu masuk kepada manusia. Itu dibahas Pak yang non muslim. Misalnya sendoknya, ukurannya kalau saudara-saudara kita yang non muslim itu ukurannya bukan karena dia non muslimnya, ya kan? Kemarin udah kita bahas, ada yang mengatakan najis berdasarkan apa? Ayat innamal musyrikuna najasun kan gitu, orang musyrik itu najis. Nah di dalam penjelasannya najis yang dimaksudkan itu bukan makna bahwa automatically bawaan dari asal tubuhnya itu najis, tapi lebih karena perilakunya. Lalu ukurannya apa? Nah, kalau saudara kita yang non muslim itu dia tidak mengkonsumsi yang haram, ya, lalu minum di gelas itu, lalu gelasnya kita minum juga, maka tidak ada masalah di dalam fikih. Lalu itu aja nggak ada masalah, cemana pula kulit yang bukan apa namanya enzim tubuh ya, tapi hanya luar, itu tidak ada masalah. Nah, itu Pak. Yang selanjutnya bersilakan kepada Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Ustaz sudah pas. Sudah pas. Alhamdulillah. Kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudi ila yaumil qiyamah ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana wa afkarana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma alhimha rushdana wa faqihna fid din. Allahumma alhimna rushdana wa faqihna fid din. Allahumma alhimna rushdana wa faqihna fid din. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al min ba'di tafarruqihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.